Waktu itu gue pernah kehilangan helm 2 kali. Jadi ceritanya helm gue hilang nih, terus selang seminggu gue beli hilang lagi gitu. Ya, waktu cek cek perstan. Lebih kayak ke temen tapi deket, tapi agak mesra mungkin. Adalah sama seseorang seangkatan gitu. Iya, cuman nggak jadian sih. Oh ini WC Salman, karena enak banget buat boker. Oh iya. Kenalin, nama aku Ahmad Syauki Sidiki, bisa dipanggil Syauki, simpelnya Soki. NIM-nya 151161074. Halo Mas IMG, nama aku Hamdani 151161027. Perkenalkan, nama saya Emmanuel dengan NIM 151161037. Halo kamerat semua, kenalin nama gue Haikal Zamzami, NIM 151161041. Nama Alvinsa Sawendra, NIM 1511610. Halo, nama aku Walid Ramadan, NIM aku 1511604. Nama panjangku Gottfried Junio Sebastian Matalemoa, biasa dipanggil Junio 151161015. Perkenalkan, nama saya Sabil Faidi, 1511587. Pengalaman paling sial selama di ITB yang pernah kakak alami? Paling sial tuh aku pernah telat ujian agama 1,5 jam. Jadi cuman ngerjain ujiannya setengah jam. Terus nilainya keluarnya B. Orang-orang dapat A sih. Itu sial banget sih. Habisnya macet dari Sumedang. Waktu itu gue pernah kehilangan helm 2 kali. Jadi ceritanya helm gue hilang nih, terus selang seminggu gue beli hilang lagi gitu. Kan kurang ajar yang Hilangnya di mana tuh, Kak? Hilangnya di SR, dan ternyata banyak juga orang yang sering kehilangan, ada yang temen gue 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Ngulang matkul olahraga. Nah, itu aku pokoknya kan minimal buat 100% itu 27 apa berapa gitu, apa 24 gitu kan. Aku tuh udah 21 kalau nggak salah, udah 21. Sebenarnya udah cukup bagus nih, cuman kayak aduh, biar pas 24 lah, nanda tangan sendiri terus ketahuan gitu di-E-in, dan ternyata banyak juga yang kayak gitu. Dosen favorit dan pengalaman menarik dengan beliau? Pak Dudeng. Kalau pengalaman menarik sih, aku pernah jadi suruhannya Pak Dudeng, kayak ngumpulin tugas gitu. Terus aku pernah ikut pelatihan sama Pak Dudeng. Terus pernah disuruh minta beliin tahu Sumedang juga. Yang paling memorable itu sebenarnya gue pernah diusir sama Papur waktu di kelas gitu. Kan kalau Papur aturan nggak boleh pegang HP atau nyalain kan. Nah posisi pas itu baru awal-awal kelas, nah HP gue masih meja terus nyala gitu. Akhirnya gue disamperin sama Papur. Terus dia ngomong apa gitu, pokoknya intinya gue suruh ngulang tahun depan lah gitu. Dan alhasil ternyata ya udah nilainya alhamdulillah nggak di-E-in gitu. Nggak jadi ngulang deh. Sebenarnya Pak Anjar Bima Sakti. Ini sih senangnya karena inspiratif banget sih orangnya. Nggak tahu kenapa tiap kelas semangat aja gitu. Kan ngajar enak juga. Best moment pas TPB? Awal masuk lah mungkin ya, awal masuk itu kan pas hype-nya lagi tinggi tuh sebagai mahasiswa baru ITB gitu, pas integrasi dulu ya, OSKM dulu, integrasi atau OSKM itu menarik gitu, menarik. Dan setelah masuk juga hype-nya tinggi dan sangat menarik lah, bisa kenalan sama banyak orang gitu. Best moment pas TPB. Kalau akademik jelas enggak lah ya. Paling waktu supporteran sih. Tepatnya supporteran basket tuh waktu itu wah rame banget, masanya pada datang dan seru sih. Dan posisi juga itu waktu itu gue sempet mandu nyanyi barengnya lah. Lumayan memorable lah. Ya pas supporteran waktu final kali ya, kayak sering masuk final. pokoknya lawan FTTN gitu. Oh iya. Pengalaman paling chaos pas di ITB itu apa? Pengalaman paling chaos pas tingkat 3. Pas tingkat 3 itu nangis tiap minggu lah. Nah, semester 5 tuh kalau nggak salah ada 4 praktikum. Terus ya praktikum kan berarti setiap seminggu sekali dilaksanain tuh. Habis itu abis UTS kalau nggak salah 1 praktikum kelar, nambah 1 praktikum lagi. Jadi kayak sama aja gitu. Sabtu Minggu selalu kepake. Semester 6-nya lebih parah lagi karena
praktikumnya nambah 1 kalau nggak salah, jadi 5. Jadi wah itu udah masa-masa paling chaos IMG se-geodesi. Tingkat 3 di geodesi kan paling chaos kan, semester 5-6. Dan di situ lagi ada memegang tanggung jawab juga di unit. Nah, dan tanggung jawabnya itu juga cukup banyak yang dikerjakan. Pengalaman belum guys ya inilah. Ini sih kalau nggak TPB lumayan sih, persiapan ujian lumayan chaos. Kayak gue udah belajar hamin seminggu, hamin 2 minggu tuh masih jelek nilainya. Sama ini sih semester 5 kali, semester 5 ini kalau nggak salah ada 6 matkul apa 7 matkul gitu, apa berapa matkul lah, pokoknya 5 dari 6 matkul tersebut ada praktikumnya, jadi itu lumayan capek sih. Best moment pas osjur. Pas pelantikan lah pasti. Jadi waktu itu tuh kita punya base camp juga kan. Nah, base campnya itu ada tempat parkirnya gitu. Terus kita biasanya tuh kalau ke base camp banyaknya naik motor. Terus motornya diparkirin berjajar, bagus gitulah pokoknya jajarannya. Pokoknya saat itu senior tuh dateng mau sidak gitu. Nah terus kita ada diomelin gitu di dalam. Terus pas pulang kalau nggak salah kita tuh masih disuruh tutup mata dan tundukkan kepala gitu. Jadi kita nggak tahu apa-apa nih. Terus habis itu seniornya keluar, tiba-tiba dengar bunyi brrrr, jatuh semua tuh motor. Jadi kayaknya kesenggol atau gimana gitu lah. Ya pokoknya jatuh semua dah itu motornya. Ya udah deh. Paling di akhir-akhir ya kayak menjelang pelantikan gitu, soalnya kan tensinya paling naik gitu pas waktu pelantikan. Jadi yang paling berkesan waktu pelantikan. Terus di akhir itu ada naikan bendera, terus di samping kanan kirinya ada obor gitu. Jadi merasa disambut lah kayak gitu. Masih akhir-akhir. Kalau aku sih pas ini sih dulu ada temen namanya Gesan. Jadi dia tuh nggak bisa berdiri gara-gara apa ya, flat feet gitu bahasanya. Nah cuman pas lah ya dia interupsi kan. Mohon maaf senior, kaki saya flat earth. Nah itu doang. Maksudnya itu bener-bener random dan ya kacau lah. Habis itu ya kalau best moment yang lain, yang lucunya ya, yang benar-benar istilahnya bikin merinding pas terakhir acukan tinju sih. Karena kan saya dulu di Nangor, itu posisinya habis hujan, kita hujan-hujanan tuh. Jadi benar-benar acungan tinjunya tuh Pak di tanahnya becek jadinya tuh, dan posisinya gelap karena dia udah jam 12 malam gitu. Jam 11, 10, 11 gitu. Itu sih yang paling berkesan lah istilahnya. Ya waktu cek perstan. Iya tuh ada yang bawa sunlight di tasnya, itu sangat. Pernah cinlok gak sama BMG? Kalau cinlok sih bukan ke cinlok ya, lebih kayak ke temen tapi deket, tapi agak mesra mungkin. Ada lah sama seseorang seangkatan gitu. Iya, cuman nggak jadian sih. Nggak jadian. Kalau cinloknya enggak sih, tapi kalau lihat yang cantik banyak. Iya. Ada hati yang dijaga sih. Oh bukan di ITB Kak? Iya. Kalau cinlok sama anggota IMG nggak ada sih. Ya ada sih, tapi cinloknya sama semua anggota IMG karena aku terlalu sayang sama semua anggota IMG. Ya cinlok di IMG gitu, ketemu di IMG aku cinta sama 300 anggota aku. Ya udah itu doang sih, nggak ada yang secara personal. Pernah ngebucin gitu nggak di ITB Kak? Ya cuman ya suka aja gitu. Belum sampai gini lah belum. Cuman suka aja. Gitu. Oke, mantap. Di TB. Ceritain dong kalau ada. Pas di TB. Nah. Nggak pernah sih di TB mah. Agak gue malu-malu juga kalau pacaran di kampus ya. Bucinannya anak ITB gitu? Ya, temen ya. Di ITB pernah sih sama anak sipil dan anak plano, anak mesin, anak arsitek. Wah pokoknya banyak sih kalau ngebucin, cuman diam-diam orang-orang pada nggak tahu sih. Spot favorit di ITB atau sekitarnya, dan alasannya kenapa itu jadi spot favorit? Tergantung suasana. Kalau suasana hati lagi pengen rame-rame ke IMG paling favorit. Iya sih. Rame banget. Kalau lagi pengen sendiri ke dulu tuh ada namanya K-Lounge gitu buat orang-orang yang suka Korea gitu lah, pokoknya di dalam ruangan itu tuh kayak diputar musik Korea, tapi tenang banget suasananya, jadi kayak di perpustakaan gitu.
Jadi yang nggak suka Korea pun kalau pengen tenang ya ke situ aja. Kalau spot favorit Perpus Pro di GD. Oh iya, kenapa tuh Pak? Perpus Pro di GD karena perpusnya itu buka 24 jam. Bebas mau tidur, mau ngapain di dalam bebas. Dan wifi dari LAN-nya sangat cepat di atas gitu. Itulah kenapa Perpus GD itu jadi spot favorit untuk ngapa-ngapain, mulai dari nugas santai sampai yang main-main juga di sana. Oh ini WC Salman karena enak banget buat boker. Iya. Oh iya. Ada temen gue juga sih. Agak jorok ya, sorry. Gak apa-apa. Oh malah saya. Ceritain dong best momennya dengan kamerat-kamerat. Kalau best moment sama kamerat tuh ada banyak juga sih. Cuman yang mungkin gak akan pernah aku lupain tuh pas pertama kali lagi magang di Hublu. Itu tuh aku jadi delegasi gitu ke acaranya IMGI, Mukernasnya, Ikatan Mahasiswa Geodesi Indonesia. Nah pas kesana tuh pokoknya kan nyawa mobil tuh aku sama Ipul, anak 16 juga. Terus ternyata si mobilnya tuh spoilernya hilang, jadi dicuri orang di Jogja, sial banget. Jadi pas balik ke Bandung kan kita panik tuh, terus harus ganti rugi. Nah terus kakak tingkat kita yang jadi BPH waktu itu tuh gak terima gitu. Jadi kayak di tempat rental mobilnya tuh berantem gitu, ngeri pokoknya anjir. Pada saat pameran kerja praktik tepat tahun lalu, Februari tahun lalu, best moment itu sebenarnya pas dari divisi konsumsi mendatangkan kotak kulkas Walls ke IMG. Seru banget. Ya jadi kotak kulkas Walls itu kami angkut lah kan dari mobilnya, masuklah ke IMG karena besoknya mau dipakai ke pameran kerja praktek itu gitu. Mungkin ini sih, kalau best moment pas dulu gue juga sempet ikut sekolah dan lab. Nah itu awalnya ekspektasinya sekolah itu kayak keras, terus banyak agitasi segala macem. Ternyata pas ngikut malah ketagihan gitu kan, pengen datang lagi. Soalnya emang konsepnya dibikin ya nyaman lah, ramah gitu, nggak banyak agitasi dan lebih nekenin ke materi sih. Jadi menurut gue itu best moment dan dapat banyak ilmu lah pas itu. Best momennya bareng kamerat paling ini ya, kayak lorong masa gitu, terus kayak arak-arakan wisuda. Tempat nongkrong favorit di ITB selain IMG. Kantin Barak. Kantin Barak sama Musbun. Perpus GD. Kalau tempat nongkrong yang favoritnya di luar ITB apa? Sate Bungantu. Terus Butatan, ADD. Belum. Jadi banyak ya. Siapa yang paling sering skip kelas? Aku sendiri mengakui. Biasanya kenapa tuh? Males aja sih. Oke, habis itu sekarang siapa yang paling wangi? Dani nggak sih? Emang biar dapat ntar takutnya nggak dapat. Iya. Iya, yang pakai parfum terus ya. Aku Kayaknya Oh, iya. emang terus. karena ya sebenarnya menutupi karena nggak mandi. Makanya jadi wangi gitu. Lanjut, abis itu siapa yang paling organisasi? Hamdani. Haikal lagi lah. Hamdani. Haikal. Hamdani Ya. paling terkenal. Tingkatnya ITB coy. Iya. Oh ya ITB. Sama MWA. Berarti ini kalau yang paling berisik? Paling berisik. Haikal. Masak. KDH atau KDV? KDP. Kenapa KDV kak? Itu perataannya lebih simpel sederhana. sih. Lebih simpel terus cepat. Alatnya juga masang lebih cepat. Iya. Lebih cepat, lebih secara cepat selesai. teknis. Nggak perlu centering. Nasjeb atau Naskor? Nasjab. Lanjut, habis itu WGS 84 atau BESO 1841? WGS Oke, lanjut, habis itu PSS atau HPG? Oke, lanjut, habis itu GKUB atau GKUT? GKUT. Kenapa GKUT? Susah nyari kelasnya. Oke, lanjut, habis itu Barak atau Soto PDAM? Barak. Iya. Kalau nikahan nyewa gedung ITB maunya pakai gedung yang mana? Sabuga berarti. Sabuga. Sama apa? Ya, karena paling gede sih, paling megah gitu. Gue milih Intel kan. serentak gitu. Langsung kan nggak lagi. Ntar mimbarnya di
tangga tuh yang Boleh. Plaza Seru Iya, ya. Nusantara. Seru. Seru-seru. Bila Anda menentukan posisi sebuah titik di permukaan dengan metode GPS yang mengacu kepada datum WGS 84 pada epok terkini, apa merek rokok favorit Kopi Pink? Marlboro. Atau Sampurna Putih ya? Apa sih? Orang tuh bisa Garpit atau Sampurna Putih? Tahunya kalau Padomo tahu. bisa jadi. Padomo apa tuh, Pak? Samsu tuh sekarang dilinting lagi sama Marlboro berarti dari kamu. Oh, satu kata tentang IMG. Rame. Tengil lah itu. Gokil sih. Barbar. Asik sih. Apa pesan-pesan kakak untuk kamera semua? Kalau pesan-pesan sih ya tetap ber-IMG selalu, terus pokoknya jangan pernah apa ya, pokoknya kan sekarang lagi zaman online gini ya, jangan sampai lepas komunikasi lah istilahnya, harus terus terkontak gitu biar tetap satu dan makin jaya. Tetap semangat walaupun kuliahnya online. Soalnya sejujurnya yang bikin aku pribadi bertahan di ITB itu teman-temannya. Teman-temannya tuh beneran yang suportif. Enak lah pokoknya kuliah di ITB. Tapi berhubung online kayak gini kan susah ya nyari teman yang dekat. Semoga dipertemukan teman yang dekat aja. Amin. Menanggapi masa pandemi ini, lebih ke menanggapi masa pandemi ini ya, bagaimana teman-teman kamrat bisa tetap menjalankan studi dan berhimpun dengan baik. Berikatan maksudnya. Gitu. Bagaimana itu. Nah, walaupun nggak bisa dilakukan seperti offline dulu, tapi biarlah ya nilai-nilai itu jangan berkurang lah. Jadi ini untuk kamrat terkhususnya buat anggota IMG ITB kan. Di selayaknya rumah, IMG itu akan selalu menaungi kita gitu. Dan selayaknya penghuni, kita juga harus mengabdi ke IMG. Oke. Terima kasih. Mantap. Pesannya buat kamerat-kamerat selama kuliah harus ini sih gali potensi lain kayak skill-skill pendukung buat di geodesi, misalkan selain skill di luar geodesi kayak belajar data analisis atau apa gitu. Terus selama kuliah harus banyak-banyakin pengalaman, ikut kerja ke senior atau proyek-proyek yang lain gitu, kayak nyari semacam ini ya, kayak internship atau apa gitu ke tempat-tempat konsultan itu supaya kita lebih punya pengalaman sebelum lulus kuliah gitu. Terakhir pesan untuk kamrat, semoga bahagia dan jaya selalu aja, itu aja. Kondisinya lagi banyak tantangan lah ya. Ya kan, kayak misalkan pandemi ataupun kuliah ataupun kayak TA-nya misalkan susah gitu. Kalau dari saya pribadi sih itu ada dua cara memandangnya gitu, kayak dua perspektif. Yang satu itu ya kayak perspektif yang dimana ini berpikir bahwa ini tuh nggak bisa diapa-apain, kayak malah akhir yang istilahnya kayak malah mengomel, istilahnya marah-marah dengan keadaan atau gimana. Dan yang kedua itu ya menerima keadaannya dan coba bergerak dalam keadaan seperti itu. Nah, coba istilahnya mulai memilih untuk mengambil opsi yang kedua gitu, kayak menerima keadaannya dan memaknainya gitu. Ya sebenarnya tentuin aja tujuan mau kemana dulu. Maksudnya tujuan kuliah, tujuan berorganisasi gitu. Kalau nggak nentuin tujuan nanti susah dapat manfaatnya kalau nggak berkegiatan gitu. Jangan lupa aktif di IMG. Ini karena memang berguna, maksudnya bermanfaat banget ya buat ngebentuk pola pikir dan segala macem. Jangan sungkan-sungkan buat nanya-nanya ke senior ke kakak tingkat, baik itu terkait organisasi maupun bukan, pokoknya aktif lah di forum-forum, di berbagai kegiatan gitu, sering berani berpendapat dan segala macam. Sama jangan lupa seimbangin akademik gitu.